Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, sekarang kita berada di Masjid Al-Muhajirin Komplek Bank of Tokyo dalam rangka mengikuti kajian Ahad Subuh yang akan diisi oleh Bapak Haji Sueb ID yang bertemakan keutamaan amalan sholat tahajud. Demikian para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan berbagai kenikmatan pada kita. Dalam hal ini, pagi ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqamah sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat subuh yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita doakan kepada dua orang tua kita, sahabat, keluarga, saudara kita, tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah tempatkan mereka di sisinya di tempat yang terbaik, kemudian diampuni semua dosa dan kesalahannya. Demikian juga kepada kedua orang tua kita yang saudara, sahabat dan keluarga kita yang masih hidup. Apabila pagi hari ini diberikan Allah SWT cobaan, maka semoga mereka mendapatkan kekuatan untuk dalam rangka menghadapi cobaan itu, agar mereka bisa kuat dalam menghadapi cobaannya nanti. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas amaliyah sholat tahajud. Jadi kita berharap kita tetap sholat tahajud karena banyak keutamaan tentang sholat tahajud ini. Al-Quran disebutkan di surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi menyebutkan bahwa ayat ini disampaikan berhubungan dengan keadaan waktu itu di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan sholat tahajud. Dan bangunlah wahai Nabi dari tidurmu pada sebagian malam, bacalah Al-Quran dalam sholat malam supaya sholat malammu menjadi tambahan bagimu untuk meninggikan kualitasmu dan meningkatkan derajatmu. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu menjadi pemberi syafaat bagi sebagian
manusia bagi sekalian manusia pada hari kiamat, sehingga Allah merahmati mereka dari kondisi yang meliputi mereka, dan engkau menduduki kedudukan yang dipuji oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Maknanya bahwa sholat tahajud yang disampaikan di dalam Quran surat 17 ayat 79 ini adalah bahwa hendaknya kita merutinkan melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud yang dimaknai tidak harus 8 atau 20 atau berapa rakaat, tapi cukup 2 rakaat, yang penting ada kerutinan atau terus menerus dilakukan untuk istiqomah untuk melakukan sholat tahajud pada setiap malamnya, karena ini adalah ibadah nafilah, ibadah tambahan yang akan menaikkan derajat seseorang pada kedudukannya. Dalam ayat 79 surah Al-Isra ini, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat yang tinggi dan ditempatkan di posisi yang terpuji di sisi Allah, sebagaimana tadi Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di tempat yang maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa salat tahajud ini akan membuka pintu rezeki bagi kita. Hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna fil laili sa'ah la yufiqaha rajulun muslimun as'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu ila iyah wa dzalika kullal lailah. Sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu di mana jika seseorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan mengabulkannya, dan itu berlaku untuk setiap malam. Jadi ketika kita melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, kemudian kita berdoa, dijanjikan bahwa doa itu akan terkabul karena keistimewaan dari sholat tahajud itu tadi. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tahajud ini menjadi salah satu sarana untuk membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini pentingnya mengapa sholat tahajud ini dianjurkan untuk dilakukan secara rutin atau istiqomah melaksanakan sholat tahajud ini tadi. Jadi ketika seseorang melakukan sholat tahajud, maka Allah akan membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat tahajud ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, sholat tahajud ini adalah momen yang penuh keheningan, di mana seorang hamba bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan berkomunikasi dengan Allah SWT. Karena ketika semua orang tidur dan kemudian kita bangun mengambil wudhu, kemudian kita sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, pada saat itulah kita mempunyai mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailati illa sama'i dunya hina yabqa sulusal laili akhirah wa yaqulu man yad'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'atihu man yastaghfirli faghfir lahu. Tuhan Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya, dan siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat tahajud ini adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Nah, karena itu kita siapkan diri kita untuk senantiasa meluangkan waktu dalam sepertiga malam terakhir ini untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian kita berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita semuanya, agar Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan yang keempat, bahwa sholat tahajud itu dapat menghapus dosa dan menerkan dari kemaksiatan. Sholat tahajud juga berfungsi sebagai penghapus dosa dan pelindung dari kemaksiatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu dabus salihina qablakum wa quratu lakum ila rabbukum wa makamarotal lisayyiati wa minhatu anil ismi." Dan hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa-dosa serta mengendalikan diri dari perbuatan dosa. Maka dengan melaksanakan sholat tahajud, seorang hamba bisa membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu dan terhindar dari perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Demikian hebatnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud ini. Bukankah kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja? Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu kita untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Secapek apapun, berikan waktu luang untuk melakukan sholat tahajud ini, karena begitu pentingnya sholat tahajud ini bagi kita untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa sholat tahajud ini memberikan cahaya di hari kiamat nanti. Nah, salah satu keutamaan sholat tahajud adalah memberikan cahaya bagi pelakunya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Basyirul musyai'ina fi dhulami ilal masajidil bin nuri tammu yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di kegelapan malam menuju masjid
dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maksudnya berjalan di kegelapan malam menuju masjid itu dalam tafsirannya adalah mereka yang datang ke masjid untuk melakukan sholat malam di kegelapan dan untuk berniat beribadah hanya untuk Allah semata. Hal ini menunjukkan bahwa amalan sholat tahajud akan menjadi penerang bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Dengan menjalankan sholat tahajud secara rutin, istiqomah, maka seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga berbagai keutamaan yang dapat membantu dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Oleh karena itu kita niatkan, kita azam dalam diri kita untuk senantiasa melakukan salat tahajud dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon segala kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, keutamaan bagi mereka yang melakukan salat tahajud adalah senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran kalau nggak salah ada disebutkan bahwa setiap waktu yang terbaik untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah senantiasa memohonkan ampun di menjelang fajar. Di dalam surat Ali Imran disebutkan di dalam surat ketiga ayat ke-17 adalah as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Maksudnya menjelang subuh itu mereka melakukan sholat tahajud untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali saya ingatkan bahwa dengan melakukan sholat tahajud ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keleluasaan baik itu dalam rezeki maupun keharmonisan dalam rumah tangga kita. Kemudian Allah akan mengampuni kita dan Allah akan lindungi kita dari azab neraka. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran surat ke-16 surat ketiga ayat ke-16 yang bunyinya alladzina yaquluna rabbana inana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Demikian juga di dalam ayat ke-18 surat Ali Imran disebutkan bahwa syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist
La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Orang-orang yang senantiasa menyatakan dirinya bahwa hanya Tuhan Allah lah yang berhak disembah, kemudian dia menegakkan keadilan dengan cara mereka melakukan secara rutin sholat bertahajud ini, maka Allah berhak bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana, maka semuanya akan diberikan Allah SWT ampunan terhadap apa-apa yang mereka lakukan sebelumnya. Baik, itu saja mungkin pada pagi hari ini, karena pengertian dari sholat tahajud ini adalah sholat yang sangat-sangat penting bagi kita, maka mari kita rutinkan sholat tahajud ini supaya kita mendapatkan tempat atau makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 79 tadi, bahwa Allah akan memberikan tambahan bagimu sebagai mengangkat derajat ke tempat yang terpuji. Itu saja barangkali pagi hari ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita niatkan pada menjelang tidur malam harinya untuk bisa bangun pada sepertiga malam sebelum subuh untuk melakukan sholat tahajud walau hanya 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir. Kalau misalnya kita takut kebablasan, paling tidak kita lakukan sholat witir setelah ba'da isya ini, supaya apa? Supaya kita tidak terlupa gitu, paling tidak ditutup dengan sholat witir. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita niatkan dalam hati kita, karena kita berkaitan juga dengan waktu yang kita miliki ini sangat terbatas, artinya bahwa waktu-waktu yang sudah lalu itu tidak bisa diputar kembali. Kita juga lakukan, oleh karena itu kita lakukan untuk selalu berbuat kebaikan, termasuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, yaitu salah satunya adalah dengan melaksanakan secara rutin salat tahajud pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah, kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.